Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Ramdaniati, NIM 8557655284 akan melakukan praktek PKM di SD Kartika 29 Wijaya. Assalamualaikum anak-anak. Oke, nah sebelum mulai pelajaran, siapa yang bisa mimpin doa? Yang biasanya mimpin doa, nak? Oke, boleh, silakan Afif. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, anak, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu absen dulu sebentar ya. Oke. Galang. Oke, Iqbal. Ando. Putri. Mada. Mana yang Mada? Oke. Niko. Rania. Revan. Syifa, Safira, Beril, Afif, Zaki, Rafa. Nah, hari ini kita belajar tentang sumber energi. Ada yang tahu tidak sumber energi itu apa? Coba angkat tangan dulu kalau ada yang tahu sumber energi itu apa. Ya benar, itu contohnya ya. Oke, nah pengertian dari sumber energi mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Oke, segala sesuatu. Nah ini segala sesuatu di sekitar kita. Nah di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar, yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan
jadinya. Sudah itu nak, ada lagi nih fungsi matahari nih. Manfaat matahari. Ada yang sebagai sumber energi pembangkit listrik. Kalian tahu rumah kaca? Rumah kayu ya? Oke, boleh. Nah, selain dari matahari yaitu ada yang dari energi angin. Nah, ada angin. Apa aja sih manfaat angin itu? Manfaat angin ada nggak? Selain dari kitanya yang masuk angin bisa sakit, ada nggak manfaatnya nak? Ada nggak manfaatnya? Ada nak. Ternyata kalau angin itu menggunakan kincir angin, ada yang tahu kincir angin? Itu bisa menghasilkan listrik. Contohnya kayak gimana Bu? Oh, contohnya kayak gini. Nih, ini kincir angin. Kalau dia dimanfaatkan sedemikian rupa bisa menghasilkan listrik. Itu yang dapat diperbaharui. Kenapa Bu bisa dapat diperbaharui? Karena angin itu ada. Nggak bakalan hilang, bener. Sudah kontraknya ya nak ya. Data ada lagi, katanya ombak. Nah, apa manfaat ombak nak? Hah? Ada nggak yang tahu manfaat ombak? Itu nak, sistem kerjanya sama saja dengan angin. Ya, dia itu lebih ke pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau pembangkit listrik tenaga surya itu dari matahari. Kalau pembangkit listrik tenaga air sumbernya dari benar. Kalau pembangkit listrik tenaga angin, benar. Sudah? Nah, itu tadi contoh dari sumber energi yang dapat diperbarui. Sekarang sumber energi yang tidak dapat diperbarui nak. Contohnya tadi apa? Minyak bumi. Udah tuh apa lagi? Nah, kenapa minyak bumi itu tidak dapat diperbaharui? Tadi Ibu sudah bilang. Kenapa nak? Oke, nah minyak bumi itu kenapa tidak dapat diperbaharui? Contohnya ada nggak di sini? Ada. Pertamina ini itu dia menyedot minyak bumi dan gas. Di sini ya. Di sini ini contohnya nih. Dia tidak dapat diperbaharui karena apa? Karena proses pembentukannya menunggu hingga berjuta-juta tahun. Nah, jadilah lama sekali ya nak ya. Kita tidak tahu itu minyak bumi itu atau dari fosil hewan purba kah atau apa ya. Sudah tuh apa lagi? Batu bara. Nah, Ibu mau tanya dulu, manfaat dari minyak bumi itu apa aja nak? Ada yang tahu tidak manfaat dari minyak bumi? Hah? Kalau kalian berkendara pakai motor itu butuh apa? Bensin. Benar, butuhnya bensin. Nah, bensin itu dari mana? Dari kios. Dari minyak bumi. Udah tuh ada lagi nak. Kalian tahu cat dinding. Nah, untuk kosmetik. Bedak. Udah tuh untuk plastik, karet, deterjen. Nah, itu semua nak ada sebagian bahan bakunya dari inti minyak bumi. Nah, tahu aspal?
aspal juga nak, ada sebagian yang terbuat dari minyak bumi. Ada cairannya itu yang dari minyak bumi juga ada ya nak ya. Untuk sebagai isolatornya. Nah sekarang yang kedua nak, energi yang tidak dapat diperbaharui yaitu batu bara. Oke. Kenapa batu bara juga tidak dapat diperbaharui? Kenapa? Karena prosesnya juga lama. Proses pembentukannya juga lama. Sama seperti minyak bumi nak, batu bara juga bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar. Bisa juga untuk dibuat semen atau pusat pengolahan alumina. Nah, bisa juga untuk pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, sumber energi itu tadi dibagi menjadi dua, benar? Apa aja? Sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat. Oke. Nah, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan, siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Ibu kasih hadiah. Nah. Ya terserah Ibu itu apa aja. Nah, ini ya, Ibu kasih pertanyaan ya. Nah, sebutkan 2 contoh dari energi yang dapat diperbaharui. 2 aja. Coba angkat tangan dulu, nak. Boleh yang cewek itu. Siapa namanya? Safira dan Lutfi. Oke, kalian boleh maju. Nanti Ibu kasih hadiah. Oke. Nah, tadi coba tolong jelaskan sama teman-temannya. Tadi contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui itu 2 contoh tadi apa aja, nak? Nah, dengerin teman-temannya ya. Ternyata contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui itu matahari dan siap-siap ya. Nah, dengerin nak. Sebutkan pengertian dari sumber energi. Sebutkan pengertian dari sumber energi. Pengertiannya nak. Sebutkan pengertian dari sumber energi. Sumber energi adalah coba jawab. Pengertian sumber energi. Nah, kalau yang kalian sebutkan itu namanya bagian-bagiannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya pengertian dari sumber energi. Sumber energi adalah, ayo siapa yang bisa jawab? Segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Nah, itu pengertian dari sumber energi. Nah, tadi kalau kalian sebutkan contohnya tadi, kalau Ibu minta tolong, nah sebutkan contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui apa saja? Nah, itu baru benar. Contohnya yaitu minyak bumi. Udah tuh apa lagi? Gas udah tuh apa lagi? Bener, batu bara. Itu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oke, nah sudah. Nah, sekarang Ibu mau kasih sedikit informasi ya.
Ada nggak sih nak? Kan kalau misalkan seperti ini ya, kalau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu habis, apa akibatnya nak? Nih contohnya nih, gas alam yang di situ tuh habis. Nah, yang di Pertamina itu habis. Itu akibatnya apa? Kalau habis itu akibatnya ke kita, dampaknya ke kita itu apa? Nah, katanya teman itu kita tidak bisa pergi kemana-mana karena bensinnya habis. Benar atau tidak? Benar ya. Itu salah satu contoh akibat dari gas alamnya habis. Nah, gas alam itu tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi kalau dianya habis sudah habis, nak. Lama lagi nanti prosesnya. Nah, itu cara kita memanfaatkannya seperti apa? Nah, benar. Temannya ada yang bilang menghemat. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan di rumah untuk menghemat gas alam atau sesuatu energi yang tidak dapat diperbaharui lagi, nak. Biar sampai anak cucu kita nanti masih tetap bisa merasakan. Nah, salah satunya yaitu ada yang tahu tidak? Contoh satunya, nak ya. Nah, kalau kalian bangun tidur itu kalau lampunya itu langsung dimatikan atau tidak? Nah, itu salah satu contoh menghemat energi. Benar, nak. Ada lagi, nak, kalau kalian nyuci baju pakai mesin cuci, itu diusahakan langsung cuci semua. Jangan sedikit-sedikit, itu malah pemborosan di listrik. Benar, pemborosan di air juga. Ada lagi, nak. Kalian kalau di rumah itu jangan terlalu sering buka tutup kulkas. Nah, buka tutup kulkas juga itu menghambur-hamburkan energi listrik ya. Ada lagi tidak untuk menghemat energi? Apa? Nah, benar. Kata temannya kalau sesudah apa, nak? Nonton TV. Nah, kalau televisinya tidak ditonton, itu harus dimati. Supaya apa? Nah, supaya menghemat Menghemat listrik juga salah satu dari menghemat energi. Sudah paham belum? Sudah ya. Nah, jadi dari pelajaran ini itu kita ada kesimpulannya. Sumber energi itu penting atau tidak? Pentingnya untuk apa? Untuk kelangsungan hidup, benar. Ada tidak dampaknya kalau sumber energinya habis? Ada, oke, benar ada ya, nak ya. Sudah itu cara-cara kita menghemat energi tadi seperti apa aja, nak? Mematikan lampu, mematikan TV yang sedang tidak ditonton. Oke. Nah, berarti kalian sudah paham semua ya tentang sumber energi. Ada yang ingin dipertanyakan tidak? Tidak ada? Tidak ada? Oke, berarti Ibu rasa kalian sudah paham semua ya. Nah, tentang sumber energi. Baiklah, Ibu akhiri ya, nak ya, pelajaran hari ini tentang sumber energi. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.